Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melania Fatimah Umar dengan NPM 21201151 dari program studi Sarjana Keperawatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan topik dermatitis pada pasca bencana. Sasaran pada penyuluhan ini yaitu kepada masyarakat. Waktu yang digunakan pada penyuluhan ini kurang lebih 5-10 menit. Metode yang digunakan pada penyuluhan ini yaitu PowerPoint dan laptop. Tujuan dari penyuluhan ini agar masyarakat lebih paham dan mampu mengelola dermatitis dengan cara yang tepat, baik dalam pencegahan maupun penanganannya. Hal-hal yang saya sampaikan pada penyuluhan ini, yang pertama pengertian dermatitis, yang kedua penyebab dermatitis, yang ketiga tanda dan gejala dermatitis, yang terakhir pencegahan dermatitis. Apa sih itu dermatitis? Dermatitis adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan peradangan pada kulit. Kondisi ini biasanya ditandai dengan gejala seperti kemerahan, gatal, pembengkakan, dan terkadang munculnya lepuhan atau pengelupasan kulit. Dermatitis dapat terjadi karena berbagai penyebab, seperti alergi, iritasi, atau faktor genetik, dan bersifat akut atau berlangsung dalam waktu singkat, atau kronis yang berlangsung lama atau berulang. Kemudian penyebab dermatitis. Apa sih dari penyebab dari dermatitis ini? Yang pertama, dermatitis kontak, di mana dermatitis kontak ini iritan paparan bahan kimia seperti deterjen, sabun keras, atau asam. Kemudian penyebab dermatitis yang kedua itu dermatitis atopik. Dermatitis atopik ini yang pertama faktor genetik, riwayat keluarga dengan alergi, asma, atau dermatitis atopik. Yang kedua lingkungan, paparan debu, serbuk sari, atau cuaca ekstrim. Yang ketiga, sistem imun. Reaksi berlebihan dari sistem imun terhadap iritasi atau alergen. Kemudian yang ketiga penyebab dari dermatitis itu dermatitis seboroik. Yang pertama itu dari dermatitis seboroik ini infeksi jamur yang berlebihan pada kulit. Kemudian faktor genetik, riwayat keluarga dengan kondisi serupa. Yang ketiga lingkungan, cuaca dingin dan kering atau stres. Yang keempat itu dermatitis stasis. Yang pertama masalah sirkulasi, aliran darah yang buruk di tungkai bawah. Yang kedua udem, pembengkakan akibat penumpukan cairan di kaki. Yang kelima dermatitis numular, kulit kering, kulit yang terlalu kering akibat kelembapan rendah. Yang ketiga paparan iritan seperti sabun atau deterjen keras. Yang keenam dermatitis herpetiformis. Dari dermatitis herpetiformis ini yang yaitu gangguan autoimun terkait dengan penyakit keliak dan sensitivitas terhadap gluten. Kemudian tanda dan gejala dermatitis. Apa sih tanda dan gejala dari dermatitis ini? Yang pertama itu kemerahan, kulit yang meradang akan tampak kemerahan atau memerah. Kemudian yang kedua gatal. Gatal adalah salah satu gejala utama dermatitis yang dapat menyebabkan penderita merasa sangat tidak nyaman. Kemudian pembengkakan. Kulit yang teriritasi dapat membengkak atau terlihat lebih tebal. Kemudian kulit kering atau bersisik. Kulit yang terkena dermatitis bisa menjadi kering, pecah-pecah, atau bersisik. Kemudian luka atau lecet. Pada dermatitis yang lebih parah dapat muncul luka atau lecet akibat garukan atau peradangan yang berlangsung lama. Kemudian lepuhan atau kemerahan berbintik. Pada dermatitis kontak, alergi, atau eksim, lepuhan kecil bisa muncul yang berisi cairan jernih. Kemudian yang terakhir itu tanda dan gejala dari dermatitis ini yaitu perubahan warna kulit. Setelah peradangan mereda, kulit bisa tampak lebih gelap atau lebih tenang daripada kulit di sekitarnya. Yang terakhir itu pencegahan dermatitis. Apa sih pencegahan dari dermatitis ini? Yang pertama itu menghindari pemicu.
Identifikasi dan hindari pemicu yang dapat menyebabkan dermatitis seperti bahan kimia, sabun yang keras, deterjen, atau bahan alergen lainnya. Yang kedua, menjaga kelembapan kulit. Gunakan pelembab secara teratur, terutama setelah mandi, untuk menjaga kelembapan kulit. Yang ketiga, mandi dengan air hangat. Hindari mandi dengan air panas karena bisa mengeringkan kulit. Gunakan air hangat dan sabun yang lembut untuk membersihkan kulit. Yang keempat, pakaian yang tepat. Kenakan pakaian yang terbuat dari bahan lembut dan bernafas seperti katun. Hindari pakaian yang ketat atau terbuat dari bahan yang bisa menyebabkan iritasi seperti wol. Yang kelima, perawatan kulit yang lembut. Hindari menggaruk kulit yang gatal atau teriritasi, karena ini bisa memperburuk dermatitis. Gunakan krim atau salep yang direkomendasikan oleh dokter untuk meredakan gejala. Yang keenam, mengelola stres. Stres dapat memperburuk dermatitis, jadi penting untuk mengelola stres dengan cara seperti meditasi, yoga, atau aktivitas yang menenangkan. Yang ketujuh itu menghindari alergen. Jika dermatitis disebabkan oleh alergi, hindari kontak dengan alergen yang dapat memicu reaksi seperti debu, tungau, atau bahan kimia tertentu. Yang terakhir, perawatan medis. Jika dermatitis berulang atau parah, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat seperti krim kortikosteroid atau obat antihistamin. Baik, sekian penyuluhan dari saya, semoga dapat